Oke, Kak Daris, boleh cerita sedikit, ini kan filmnya tentang psychological thriller movie ya. Diginiin biar kelihatan ke atas. Udah konsep, Pak. Oh, udah konsep. Coba saya dengar. Kalau boleh tahu pesan apa sih yang mau disampaikan dalam film ini? Karena kan tadi sempat lihat memang ada hantu-hantu tapi tidak berfokus sama si hantu itu kan ya, kayak seperti apa mungkin? Pesan sebenarnya kalau buat saya semoga setelah nonton film ini kita akan lebih concern tentang kesehatan mental kita. Kalau dari saya itu aja. Terima kasih. Wah, Sama sih. Sempat terbawa nggak sih? Maksudnya kan mentalnya tadi juga nangisnya sampai sebegitunya gitu. Gimana cara membedakan antara oke ini acting, ini kehidupan nyata gitu, Kak? Biasanya kalau udah pulang ke rumah, saya udah tahu kalau itu saya adalah Syarifah Danish, seorang istri dan seorang ibu. Ada referensi khusus nggak sih Kak untuk karakter ini, mendalami karakter ini? Kalau referensi khusus nggak ada, tapi memang kita ada reading selama 2 minggu. Kurang lebih seminggu lebihan. Terus kita juga sempat riset ke salah satu rumah sakit spesialis kejiwaan swasta di Jakarta Selatan. Itu apa sih yang diobrolin ketika di rumah sakit jiwa, dengan pasiennya juga atau hanya dengan dokternya atau gimana? Dengan kita sempat ketemu sama dokternya, karena kalau saya belum pernah konsultasi dengan psikologis ataupun psikiater, jadi saya belum tahu gimana caranya untuk kalau misalnya seorang psikiater itu untuk ngobrol dengan pasiennya seperti apa. Jadi saya nanya sama dokternya seperti apa. Saat itu kita nggak ada kesempatan untuk ketemu salah satu pasiennya ya. Tapi diceritain sama dokternya seperti apa. Bahkan kita mencoba nge-workshopin ya, kayak misalkan dokternya seolah-olah saya menjadi pasiennya, kemudian bagaimana dokternya nge-treat pasiennya, dan Kak Olivia memperhatikan itu gitu. Iya, sih paling gitu. Jadi dokternya sempat ngasih contoh gimana saat dia memberikan konsultasi terhadap pasien itu seperti apa gitu. Selama syuting didampingi psikiater juga nggak sih? Karena kan ini banyak adegan berat yang secara mental gitu. Enggak, tapi setahu saya Mas Gerald itu menulis didampingi oleh seorang psikiater, setahu saya gitu. Cindy, kamu kan adegan wawancara gimana ya, Danis? Sewaktu kamu dengan Cantika gitu ya. Iya, itu tadi. Termasuk gak denger ya tadi? Bukan, saya konsepnya. Sini, apa yang kemudian harus kamu Sini aku mau tanya dong, gimana sih kamu kan peran kamu tuh di sini kayak ini banget ya. Oh iya benar. Smile. Smile. Justru lebih ke smile. Iya. Teman-teman, satu pertanyaan lagi aja. Cindy, tadi saya boleh tanya dong, kamu kan perannya selalu kayak menantang banget ya di film yang sebelumnya. Gimana sih yang sekarang proses syutingnya gitu, dan kenapa mau mengambil peran ini? Pertama, kalau mau mengambil peran ini yang jelas gak mungkin saya tolak ya, karena dari perannya aku suka banget, itu satu. Kedua, waktu tahu yang main Dr. Olivia adalah Kak Danis, jelas saya terima gitu, karena iya dong, siapa yang tidak mengidolakan Syarifah Danish gitu. Dan beradunya lumayan banyaknya sama Kak Danis kan gitu. Itu kemudian challenge-nya, ini peran Cantika ini layarnya lumayan banyak. Jadi ketika ditanya misalkan karakter Cantika seperti apa, aku pun bingung untuk menjawabnya, karena layar emosinya dan stepnya dia ketika menjadi Cantika manusia, atau Cantika dengan sakit jiwa, atau Cantika tanda kutip kemasukan, itu berbagai layer yang itu challenge banget untuk aku sih sebenarnya. Gambaran challenge-nya seperti apa sih, mungkin membedakan ini Cantika bener, ini Cantika yang kesarukan gitu? Aku harus tahu aja dari awal. Itu sih sebetulnya. Nanti kita tulis lagi ya.